Iya. Ayo bang, Bapak yang kacamata ini. Enggak, gue survei aja. Kalau bicara lokasinya tahu, biasanya ada penelitian yang mendalam sih. Ya, riset. Lebih tepatnya gue salah ngomong sih. Riset. Dia ada riset. Oke, kita kembali ke tutup kantor. Terus dah. Kantornya. Gimana, Mak? Capek kita. Ada apa hari ini yang bisa kita bahas, Mak? Main apa kita hari ini, Mak? Halo. Ya, halo Umira. Boleh itu ngomong gitu? Iya kan? Boleh. Boleh. Oh, boleh. Kan lagi hak Iya. paten. Boleh. Aman. Kenapa nggak boleh, Mak? Ya udah buruan lu, makanya kalau kita nggak mau bully lu harus cepetan ngasih pertanyaan. To the point. Ada berita nih, Pak. Apa tuh? Tahu dong gas melon. Waduh. Gas melon. Tahu. Lu mau? Oh ya. Pasti istri bapak-bapak nih. Ya. Udah mulai sulit. Itu gimana tuh ngadepinnya, Pak? Naikan gas 3 kilonya, terus kelangkaannya dari pemerintah. Dengan harga nih ya, katanya subsidi dari Pertamina itu 12.000. Tapi di agen itu bisa dijual 16.000 sampai dengan 29.000. Mahal banget 29.000 ya? Di gue Berapa? 22.000. 20 sih. Iya kan? 20 ya, 20 Jakarta sih rata rata-rata. 20. Intinya apaan pertanyaannya? Menghadapi kenaikan dan kelangkaan. Ganti ya, kalau kata Bang Ahmad ganti ke gas blue gas. Kebetulan kami itu terima matang biasanya. Ya, jadi udah matang, Mak. Kita terimanya, Mak. Paling cuma repotnya ini gas habis nih, cucut. Ya, gue beli gas di warung beres biasanya kalau begitu. Cuma karena gua kemarin gas gua belum habis, Mak. Jadi masih ada solusinya bagus, kompor minyak. ya dulu, Bang. Dan pakai sumbu masih. Dan pakai sumbu pelan. Iya kan? Capek banget. Kalau enggak berdayakan warteg. Dia pakai gas. Kan gasnya non subsidi kalau warteg. Ini, yang Pak. gede pasti Subsidi, yang Pak. gede. Itu mah warteg berkah yang modern. Iya, pagi sore. Yang versi lightnya kan tetap 3 melon. Iya, 3 kilo. melon. Agak bingung sih menyikapinya gimana ya. Ya Sebenarnya sih kalau gue udah baca berita terupdate, kayaknya udah dianulir sama si Mr. Prabowo deh. Kayaknya ya. Tadi pagi gue baca kebenaran. Gara-gara banyak yang komplain, banyak orang-orang yang tidak bisa makan gara-gara tidak ada gas. Ini nggak bisa makan, serem banget ya. Iya, lu baca beritanya ada tuh. Di beberapa daerah katanya ada banyak orang tua yang meninggal akibat kelelahan antigas tersebut. Oh, itu prihatin banget sih. Prihatin banget sih. Itu agak sulit. Sebenarnya segimana ngantrinya sih, Bro? Ngantri di rumah gue itu panjang coy ngantri coy. Jadi kayak dari beberapa puluh meter gitu antriannya. Dan Di Jakarta Barat beberapa warung udah tidak ada. kalau di warung udah nggak ada. Dari kemarin dari tanggal 1 udah nggak ada. Nggak, ngantrinya tuh gara-gara memang langka atau memang prosedurnya berbelit atau gimana? Emang pemerintah tidak menerapkan apa? Biasanya kan bertahap tuh kan. Kayak kita kan kalau kerja juga bertahap, probation dulu. Nggak ada bertahap, langsung cabut pohon. Wow. Jadi intinya warung itu nggak bisa jual eceran. Warung nih. Semuanya langsung harus ke agen distributor yang udah ditunjuk, yang udah resmi ya, Bang ya. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk gas 3 kilo ini ada miskomunikasi antar lembaga sih. Ya, kementerian ini kan selaku regulator ya, harusnya itu ada yang namanya mereka edukasi dulu atau koordinasi dulu dengan ke eksekutor. Eksekutornya siapa nih? Ya, Pertamina selaku BUMN yang memang menyediakan gas itu. Dan ya berdasarkan rapat Komisi 12 kemarin di tanggal 3, ya memang dari rapat itu hasilnya ya memang ternyata dari kementerian tersebut, dari anggota DPR bahas juga, yang nggak ada koordinasi lebih lanjut ke eksekutor terkait ya Pertamina itu. Nah jadi ya di lapangan jadinya ya begitu. Sebetulnya maksud sih baik untuk menstabilkan harga, tapi kalau dilihat dari dampaknya ya begitu, jadi berantakan karena memang nggak mateng kajian dari program ini gitu loh. Belum siap ya? Belum siap tapi udah paksa buru-buru jalan. Tapi beberapa warung di Jakarta Barat ada yang bilang katanya subsidinya bakal diatur. Jadi kemungkinan harga. Apaan?
Gas melon 50.000 gas hijau. 20.000. Nggak mungkin. Pemerintah udah berapa? Nggak mungkin loh. Ini baru langka aja udah orang ngantri sampai meninggal. Kalau 50.000 bunuh-bunuhan, Cok. Lu bayangin chaosnya dari gas doang, coy. Iya. Perusahaan kita langsung ganti. Jadi nggak jualan lagi. Jadi nggak ada yang jualan. Nggak ada yang jualan lagi nantinya. Gas semua. Gas. Tapi kemarin sama Pak Prabowo juga selaku presiden udah ambil keputusan juga terkait kerusuhannya kita bilang. Iya, kerusuhan itu rusuh banget. Chaos. Sampai kemarin menterinya pun disemprot kan sama Belanwir yang lagi antri. Enggak dong. Enggak, itu air. Belanwir. Kayak gitu. Tapi gue lucu sih liat meme-nya di Instagram ya. Oh iya, banyak meme banyak banget meme lucu-lucu. Meme-nya ada yang nyindir pemerintah ada ya. Ya bahas terkait kampanye 2024 kemarin. Oke gas. Terus yang 2025 ada gas. Oh dia ada gas. Yang padahal gas juga lah harusnya. Ya, jadi ya kita lihat aja gimana kemajuannya, progresnya. Ini agak bahaya banget ya dong, nggak usah ngomongin pemerintah, udah ngomongin yang lain aja. Ya mak lu jangan gitu lu mak lu ngasih pertanyaan yang jurang. Mulut gua gatel tapi takut ditangkep gua. Ini ngasih pertanyaan. Umira ini cok. Umira tolong yang lebih manusiawi lah. Pertanyaan yang mana? Ada yang sulit ini. Ada nih Pak, yang Bentar dulu, ahli yang otaknya normal di antara kita bertiga cuma manusia itu. Iya betul ini. Jadi lu kalau kasih pertanyaan susah, gua sama dia diem doang ya. Iya. cocok kalau bapak bertiga. Apa? Sama-sama gak normal. Aduh. Enggak normal. Enggak dong. Kita normal. Jadi Pak, gay ini udah terang-terangan dan merajalela. Gayanya ini Gay apa? GUY apa GAY? Oh, LGBTQ Teen Plus gitu kan ya. Nah, terus bukan Jadi bidang gua. ada apa tuh? Dengan nggak usah gitu, udah bahas aja udah. Dan metode ini sempat menggerakkan di salah satu hotel di Jakarta Selatan. wow. Pasti ada cepunya sih. Bapak-bapak gimana nih? Apa sempat ikut-ikutan? Enggak, pertanyaan gua gua balik lagi, itu emang cowok-cowok nggak nemuin cewek-cewek gitu kan, masih ada Umira 1, Umira 2, Umira 3, Kan Umira dia 4. Kenapa harus cowok lagi? Dia nggak suka. Lu bayangin ngebelai-belai cowok begini. Anjir. Ngeri gak sih? Ya yang Pegangan pertama tangan gitu, sayang. Anjing. Bukannya bapak-bapak punya perkumpulan? Nggak ada. Kita itu pecinta Indo. Kita itu pecinta Indo yang putih-putih. Jangan dibuka gitu lah. Jangan apa-apa, kenapa emang? Ini Normal, tapi kita normal. ntar. Oh iya, maaf itu cuma bercanda. Settingan. Nggak serius. Kita soleh semua penggemar Masjid Al-Alif. Aman. Oke. Terus lagi. Tanggapan masing-masing tuh. Aduh. Satu-satu ya. Ini tanggapan apa nih? Kalau Ini ya, Mak. Yang pertama itu kita kalau dari kita masing-masing kita pasti punya temen yang begitu ya. Kalau gue punya temen kayak dia gitu. enggak. Jadi Mohon gue maaf. kata sih, gue sih nggak bisa menghakimi mereka kenapa mereka harus pesta, karena kan mereka mungkin pengen happy, jadi pengennya jamaah gitu, ya kan? Ya dok. Oke. Tadi dulu. Happy konsepnya jamaah. Tulang lawan tulang, men. Lu jangan menghakimi gitu, nggak boleh. Ya bukan menghakimi, itu kan di berbagai segmen juga ya. Apa ya, sebagai manusia yang normal dilahirkan dengan hanya 2 jenis kelamin yang saya tahu ya, sisanya saya tidak tahu gitu. Aneh gak sih? Ya, kalau kita mikirnya mungkin aneh, kalau mereka mungkin nggak aneh. Contoh, lu kan Apa? suka cowok nggak? Enggak, gue Nah, sukanya. kan lu nggak Gue suka sukanya di dunia ini cuma 2. Duit. 3 dong. Oke. 3 itu 3, tolong 3. Ya menurut senior kita nih gimana? Iya, Senior kita nggak gitu. Dia mukanya lebih gay friendly ya. Iya. Lebih gay. Makanya friendly. lebih Kalau dari tanggapan gua ya kalau buat beginian ya jelas enggak sih. Jelas nggak sih apa? Enggak mendukung lah. Oh, enggak. aku kira. Tapi lu ngedukung Fuad lu. Iya, tapi lu ngedukung Fuad. Temen kita Tapi yang ya ada temen yang kayak begitu juga. Cuma nggak mendukung juga, Subot. tapi nggak menjauhi juga. Ya berharap aja kembali ke jalan yang benar. yang lurus lah. Iya. Ya, Ingat, masih banyak orang yang cakep. betul, wanita itu banyak yang jomblo. Salah satunya kawan kita Umira. Umira udah nggak jomblo. Oh iya, udah ada yang memiliki. Udah ada yang punya, lu nggak bisa. Sayang sekali. Lu nonton ini sama itu. Hah? Aduh iya tonton. Oh iya, biar Mantap kalau hati-hati. upload lu share Iya, ya. hati-hati. Harus share ke
Doi lo ya, Mas? Iya. Hati-hati doi lo, hati-hati. Berarti mak. Benar kan? Oke. Kita lanjut lagi, Pak. Oke, lanjut lagi, Pak. Ada apa lagi nih? Ini ada nih Pak, ada yang seru banget. Apa? ya? Pasti bapak-bapak selama ini sering dong ngalamin kejar-kejar bencong. Wow. Buat dari bencong di pinggir jalan. Ini Eh, cara bapak-bapak menanggapi ketika digodain. Oh, sok cool kalau gua sok cool. Sok manly banget gua kalau gua. Kalau ada bencong gua sok manly pasti. apa pertanyaannya? Aneh. Itu gunain hukum rimba aja gimana? Kenapa sih kita harus ditanya di kondisi yang kayak gitu gitu lah. Kita aja nggak berharap dari kondisi kayak gitu. Dia nanya kita simulasikan kondisi kayak gitu. Oke. Kalau dikejar bencong kan pasti ada alasannya. Itu biasanya kalau yang dikejar bencong, tau gua ya, kebenaran daerah gua tempat tinggal tuh ada base campnya sana. Oke, daerah-daerah Iya. ini ya. Mereka tidak akan mengganggu kita gitu. Takum dinukum walyadin biasanya kan Apaan masing-masing tuh? gitu. Tapi iya sih. Tapi kadang ada juga yang iseng coy. Tahu gimana? Kayak lu Gue diem aja. tiba-tiba membuat kerusuhan, kita lagi lewat kan di dada-dadahin. Apalagi lihat muka-muka kayak dia tuh. Udah jenggotnya gitu ya. Ih, gemes. Iya gemes gitu kan, tiba-tiba dia jadi agresif. Nah itu jadi yang bikin agresifnya tuh sebenarnya cowoknya juga gitu. Kalau gue makanya pas lihat bencong gue sok cool gitu. Tapi kan itu maksud gue seleranya Mbak Bencong itu kan. Ntar dulu. Enggak juga nih. Enggak juga. Ini konsepnya waria nih. Iya. Agak susah. Konsepnya beda banget. Ya itu Mbak bukan. Kategorinya Kita harus bikin pronunciasi buat dia. Dia dipanggil apa Mbak? Apa, Mbak? MJ. Waria, wanita, pria. Oh iya. Varia wanita. Cewek enggak, cowok. Ya iya, MJ. cowok ya. Jambul. Jambul. Kalau bicara bencong nih, gue yang masih ada memori sedikit. Jadi Iya. waktu gue SMP sama teman-teman sekolah, kalau bulan puasa nih, kita habis traweh, kita pergi ke daerah yang ada bencongnya. Terus kita lemparin petasan. Terus Nah kayak begitu yang menteri gue jadi dikejar bencong kan. Latah nggak latah? Latah nggak dia? Dikejar, asli Dikejar. dikejar Iya, sama bener. bencong. Terus dikejar. Tadinya gitu pas dikejar. Woi. Tapi kalau bencong itu akhirnya ngebut gak bang? Kalau dikenceng coy. Dimanapun dia kan masih cowok basicnya. Kenceng itu. Kerangkanya masih Sumpah. anak cowok dong. Bahaya lu. Lu coba gangguin deh ke daerah gue yuk. Gue sih Ada gue. Namanya gang apa? Gang apa namanya? jangan nih. Gang kematian itu, gang kematian itu. Ada. Gue nyebutnya gang kematian di situ. Lu lewat ke situ, itu harus di atas jam 7:30 sampai jam 2 pagi lah. Kenapa dibubarin bang? Kok lu tahu mah? Enggak, ada lagi sekarang. Muncul lagi. Lu kok ngotot sih? Lu kan udah nggak tinggal di situ. Saya tahu Pak. Oh iya. Iya saya tahu Pak. Dari bawa ke rusun Pak. Nggak boleh tinggal situ. Ya oke, kita bawa ke rusun aja yuk. Kita ke rusun. Iya. Ayo bang. Mungkin Rusun, Bang. bapak yang kacamata ini kita ke sana. Enggak, gue survei aja. Kalau bicara lokasinya tahu, biasanya ada penelitian yang mendalam sih. Ya, riset. Lebih tepatnya gue salah ngomong sih. Riset. Dia ada riset takutnya. Salah lagi aja. Berarti udah kelihatan ya semua ya? Udah kelihatan ya? Oke. Tendensinya ke arah mana? Kita ada yang Jam-jamnya pun Iya. apa? Kalau Karena di dia komen udah- aja ya. nanti akan gua klip itu, gua klip. Laki-laki itu harus semua tahu. Pasti Biar gua klip. tidak tersesat. Benar nggak? Jadi gue bisa ngingetin lu kalau lu main ke daerah gue jangan lewat situ bahaya. Kenapa? Ada ini gitu ya. Tapi jam-jamnya bapak hafal loh. Oh iya karena kalau misalkan lu kesana nggak ada adrenalin nggak asik. Itu berapa sih bang biasanya kalau nyewanya bang? Nggak tahu gue. Udah tahu, kayak pikir lama itu. Iya. Nanti besok Itu gua mungkin survei. lebih ke pribadi sih. Nanti kita tanya di belakang layar aja. Di belakang layar aja deh. Kayaknya ada yang salah. ganti. Yang lain. Pak, Gubernur Jawa Barat ini yang baru ini namanya Deddy Mulyadi. Ya. Dia Oh, iya. pemerintah untuk menghapus anggaran pakaian, ya sepatu dan lain-lain yang menurutnya sudah cukup untuk jadi pemerintah itu menurutnya itu hapus aja anggaran Buat siapa? untuk Lu mau disimpan di mana sih lu? Mik lu dibegini-begini ngapain sih? Apaan sih? Tempelin di hidung gitu. Berarti nanti gubernur pakai baju sendiri pribadi. Mau modal sendiri, setuju banget. Iya. Berapa anggarannya mah tahu nggak pak? Oh setuju. Satu baju, Tak dulu. satu gubernur atau Beberapa banyak gubernur.
Oh, 200 juta Bisa iya. kan nutup lah gaji sebulan pakai pakaian sendiri. Iya. Iyalah. Gua Setuju gua. Efisiensi daripada ngilangin anggarannya kita bisa gas. alokasiin ke yang lain lah. Nah, dulu gue mau nanya dulu sama lu yang tahu jas tuxedo itu harganya berapaan? Tergantung gimana penjahitnya. Kalau lu beli biasanya ya kisaran range itu 150 sampai 250 Mana ada ini tuxedo. Tuxedo. juta. Tuxedo minimal berapa sih bang? Ya bisa. Gue belum pernah beli, gue nyewa mulu bang, nggak pernah beli. Di atas 5. Tar dulu nih. Tuxedo yang satu set. Bentar dulu. Tuxedo itu apa? Tuxedo, coba cari. Apa sih aja? Tuxedo. Tuxedo itu apa? Entah kita nggak begini sih, emang apa tangannya? Apa tangannya begini sih? Mana? Tuxedo, TUXEDO. EDO. Ini ada. Tuxedo. Nah, itu setelan. Jas, men. Ya Iya. setelan tapi dia. Ya, Tuh. ya ini jas bukan sih? Ini yang bikin mahal apa? Jas tapi lebih mewah lagi dari Bahannya nggak sih? Dari bahannya nggak sih? Oh, jas kawinan kalau gua nyebutnya itu. Ya, cuma Jas kawinan yang suka disewa-sewain itu kan. Tapi bahannya beda, bahannya lebih soft gitu. Di kulit tuh nggak bikin gerah. Emang kalau jas biasa bikin gerah? Gerah kalau lu siang-siang nikah? Iya sih. Dia siang-siang kan, udah aja kan. Iya Kamu tuh nikah malam-malam kan? Oh, emang gubernur pakai tuxedo? Pakai kan? Enggak. Enggak juga dong. Enggak Pakai juga. jas nggak sih? Bukannya baju Pakai itu nggak sih? kemeja nggak sih? Ada yang pakai jas. Ada yang pakai Ada jas bang. juga yang pakai jas. Oh, tergantung kondisional kan acara. Ada anggaran-anggarannya. Ya, Oh, ada anggaran tuxedo gitu. Ada cok. Di kita ada nggak anggaran tuxedo? Kita ada anggaran baju polo. Baju polo. Oh, Ada kan iya. dikasih. Yang harganya harus setengah harga itu. Oh, Ada kan? Ya kalau dari gue sih, dari Bang Mes setuju, Dimas setuju, ya gue juga setuju karena lebih baik dialokasiin aja. Ya. Buat teman-teman yang makan gratis, betul, buat beli baju polo aja lebih murah. nggak usah. Ngapain baju polo? Masa lu pemerintah pakai baju polo semuanya? Sport. Oke, fine lanjut mak. Udah bapak-bapak ini udah ngelantur. Udah gitu ya. Bapak-bapak sendiri nggak merasa lelah atau kesulitan nih dalam menghadapi perannya sebagai kepala rumah tangga? Itu tuh kalau lelah, kalau kesulitan itu biasanya itu cari healingnya kemana Pak? Untuk menenangkan diri sendiri. Healing. Ini healing. Ini healingnya subjektif. bapak nih. Soalnya ini ada Subjektif. request pertanyaan dari salah satu di antara kalian. Pasti bukan gua karena gua nggak bikin tanyaan. Bukan gua. Nggak mungkin. Gua masih bujang soalnya. Kelihatan dong, umur gua 17 tahun Nonton jalan. Ini nonton. Oh iya, sorry. Settingan. Ini siapa bang? Lu bang? Hah? Kalau healing lu gimana? Enggak dong, sebagai yang bapak-bapak? dari Gen Z dulu Aduh. dong, Gen Z. Jadi gua. Gen Z yang di tengah. Gua. Oh iya, Kalau bapak ini milenial. Ah. Tua. enggak. Saya generasi Soekarno. Lebih tua lagi, Cok. Gak apa-apa, revolusioner gua. Ya kalau gue healingnya biasanya mungkin agak sedikit beda ya sama lu pada. Kalau gue sih lebih ke nggak ngapa-ngapain. Itu bukan healing. Itu lebih ke lu kena tekanan mentalnya. Tapi kalau bicara healing kan nggak harus keluar rumah. Iya bang. Gak harus kan? Gak harus healing itu. Ini pan sendiri. Iya, kayak nggak apa-apa lu diem aja gitu. Nggak bengong mikirin apa enggak ngapa-ngapain Agak aja. sulit ya. Nggak ngapa-ngapain. Agak sulit ya. Itu lebih ke merenung sih, Del. Tapi gue nggak mikir apa-apa, ngerti gak lu? Gue Berarti- diem aja, gue nggak bengong, gue bengong nggak mikir apa, gue bengong aja. Lagi Oh, lu bintang. meditasi. Ya bisa jadi, tapi gue nggak duduk gitu, gue diem aja di Oh. teras gitu. Bengong. Itu healing. Pakai kopi sama pisang enak dah. Kadang-kadang gue masukin kopi, Hmm. jadi gue biarin diem aja. Itu Ya healing. udah. Terus udah capek, digigitin nyamuk, gue masuk, udah tidur. Efisien sekali ya. Murah sekali ya. Iya. Lu apa lu? Iya, minim budget itu. Lu apa? Kalau gua ya healing ngelihat anak sih udah healing sih. Kalau pulang Ya, kantor capek, Hmm. ya kan? Itu juga. Anak masih Healing. kecil, ngelihat anak udah fresh lagi sih. Tapi tetap mesti keluar rumah. ada Oh, dia berbudget. notnya, ada not, Ada notnya. ada notnya. Lihat anak Ya, tapi di jalan luar aja rumah. sih, yang penting Kan? jalan Lu aja. lu lihat anaknya di mana, jalannya kemana? Makanya itu harus ditanyain kan? Ini kamuflasenya halus sekali. Iya makanya dia Menyelam habis sambil dulu, minum dulu. sirup. Lihat men. anak yang penting ya keluar juga tetap. Ini namanya Ya kan? berita. Lu jawab. Gimana Pak? Apa? Oh, kalau saya healingnya sederhana, bikin kerusuhan, saya bikin masalah. Bikin masalah di mana? Di Sama golf. orang. Iya, biasanya gue begitu. Tiba-tiba gue marahin adek gue lah, atau gue bikin masalah sama Umira lah, ya kan? Oke. Kayak gitu-gitu gue. Lebih seru hidupnya. Tapi apakah itu bisa menghilangkan rasa di kepala lu?
Itu lebih menambah gue pengen ketawa sebenarnya. Matiin dia. Iya, misalkan nih gue lagi bete, gue butuh healing nih. Gue chat teman gue nih misalnya ya, teman gue chat. Kan lu nih. Ya, tadi lihat gue bini lu sama cowok. Masa lu seriusan? Udah kirim tek. Rusuh tuh kan berantem tuh. Wah anjing gue berantem udah berantem itu terus gue, iya kan gimana hasil berantemnya? Wah gue udah pusing, jadi dia ikut pusing sama gue. Bajak kopi tuh habis gitu kan. Udah Itu sabar. namanya lu cari temen. Iya kan maksudnya kan lu apa sih healing lo kan? Kalau dia kan lihat anak di mall ya, lihat anak di mall. Lu bertapa. Gua kan sendiri nih, ya kan? Gua harus cari temen, tapi kan nggak enak kalau misalkan lu lagi healing, terus gua kan gua lagi healing sendiri. Iya, makanya gua chatin Del, bini lu lagi jalan sama cowok kan ngamuk lu, stres kan. Nah, udah sini Del ngopi. Datang tuh ke gua set ngopi berdua. Enak. Itu vibe-nya kena. Manipulatif banget anjir sumpah ini. Itu begitu. Lu sering gitu. Lu tuh domba namanya. Enggak. Gue juga bilang gitu ke Umira misalkan. Umira lu lagi deket sama cowok ya. Cowok lu udah punya anak. Oh itu gue setuju sih. Stres dia kan. Wah dia langsung nyamper tuh. Wah gimana nih gue bang begini. Sini ngopi sama gue gitu. Ada ngopi. Dia curhat airnya kan semua. Tat. Seru tuh. Gue gitu. Edukatif kan gue. Dia ketawa tuh berarti bener. Iya. Lebih ke situ gue. Oke. Jadi itu adalah versi masing-masing dari kita ya, macam-macam lah. Lanjut, Mbak. Kenapa nih Indomaret itu selalu bersebelahan? Dengan? Berseberangan. Waduh. Ini nih. Ini menarik sekali guys. Pertanyaan sangat menarik. Ini pertanyaan seperti ini sebenarnya. Iya, ini mengutam apa seperti seolah-olah Umira dan Umidi. Ya kan? Selalu berdampingan. Umira dan Umidi. Ini kan sama kan Indomaret dan Alfamart. Gue baru tahu Umidi itu singkatan itu ya. Gue baru tahu. Umira dan Umidi. Jadi nanti kalau misalnya nih ya, enggak sih. Kalau menurut gue sorry, jawaban serius sekali. Itu sebenarnya setahu gue ya, itu tuh marketing corporate. Jadi mereka itu membuat marketing bareng sebenarnya. Karena marketnya itu kan sama ya. Kalau nggak dari rivalitas itu biasanya kurang nggak nge-trigger apa user customer. Jadi mereka tuh ada strateginya lah. Bahasa gue HP banget kurang lebih begitu. Setahu gue. Mungkin yang Bapak ekonomi yang lebih ekonomi kita. Kalau gue sih lebih ke bisa aja itu. Kalau abis itu gue dulu lah, gue kan juga nggak terlalu. Misalkan gue Indomaret nih, gue nggak terlalu ilmiah ya. Iya, gue Indomaret lu Alfamart nih, lagi jalan. Coy, gue bikin toko di sana. Masa bagus nggak bagus? Gue juga gitu. Kalau gue pikirannya kan. Memang mereka pakai data riset bersama juga. Iya, soalnya kan riset lu berapa? 100 juta. Ya udah, bagi dua gimana? Itu kan lebih enak kan? Iya sih bisa sih. Ya, join itu biasanya. Tapi itu bahasa nggak ilmiah lah. Iya nggak ilmiah. Karena tapi emang bener, itu bener. Wah, gila kita jadi anjing. Ya salah satu dari kedua brand itu, perusahaan itu ya memang salah satu untuk misalkan si A udah buka di sini ya udah si B tinggal ikut aja. Karena kan balik lagi hemat budget untuk riset. Jadi karena kan contoh misalkan Indomaret udah buka ya udah Alfamart udah tinggal nempel aja di sebelahnya. Karena apa? Otomatis kan tim dari perusahaan yang pertama bikin gerai di situ kan udah habisin waktu buat riset, hemat uang, hemat waktunya juga. Ya udah gue buka aja sebelahnya, ngapain gue repot-repot buka lokasi baru gitu. Salah satunya sih itu. Wow. Jadi kayak maling riset sih? Enggak. Emang terjalin ya udah. Oportunis aja. Efisien aja. Berarti kita juga harus bikin Indomaret dan Dimas Mart. Tapi kalau bicara gerai ya banyak kan Indomaret. Kalau gerai ya. Ya, banyak kan Indomaret banyak. Tapi kalau program ya Alfamart juga nggak kalah. Walaupun gerainya tapi Alfamart gue kemarin omsetnya bersaing. Bayangin dengan gerai Indomaret yang mungkin udah 10.000 lebih, Alfamart misalkan berapa ribu, tapi omsetnya sama. Masih bersaing. Berarti kan Alfamart punya value-nya yang lebih baik gitu. Secara kata-kata lah gitu. Tapi harus hati-hati Alfamart Indomaret juga nanti. Istilah kedepannya kan kita nggak tahu ya, istilahnya dengan persaingan yang begitu ketat selalu ada biasanya kuda hitam muncul. Ini susah bang. Ada sekarang. Siapa coba? Umira Mart. Aduh. Tapi kalau gue lihat, kalau gue yang dominasinya susah sih bang. Dominasinya. Tapi ada. Alfa Indo susah bang.
Apa? Iya sih, ya itu kan Kalau udah raksasanya kan. Kita pernah kemarin ingat gak Bang? Lu sepertinya ke Jakarta mungkin ada nggak yang 212 mat? Ini nggak dulu. Oh, Masih ada coy. ada konsepnya Masih ada, Islami. masih ada. Iya yang Islami. Ya masih ada. Tadinya ada tempat gua, cuman akhirnya dia kalah saing juga akhirnya. Karena dia nggak bisa bersaing. Capitalnya udah Udah lah, beda. udah kalah lah. Ya, maintenance-nya tuh kalau Indomaret Alfamart tuh udah gila. Ya. Tapi aku tahu Alfamart juga katanya buka cabang di Filipina ya, luar negeri ya. Ada banyak Mau di Thailand belum ya. tahu sih. Gua kemarin ke Cina ada Alfamart Di Cina mana? Pik 2. Nah, kan sudah pasti itu Cina kedua. Pancoran tetap. Itu pancoran namanya ya. Tapi itu kita kayak di Cina cuy di sana. Ya, Gua berasa lagi vacation. kita lagi review pick 2 nih sekarang. Enggak, Enggak. ada. Tapi di sana Alfamartnya rada beda. Indomaret Pak, yang kemarin sama gua kan. Iya. Oh iya. Indomaret. Enggak bahaya. Kita bagus-bagusin pick kok. Pick Iya. terbaik, Big terbaik. perumahan terbaik nomor 1 sedunia. Lanjut Pak. Terakhir nih Pak. Terakhir pertanyaan saya untuk penutup. Bapak-bapak ini kan sudah menikah cukup lama ya. Gua belum. Siapa yang paling lama menikah nih Pak? Oh, tentu saja Fidel. Sudah jelas Fidel. pakai kacamata. Enggak, saya 17 jalan gue coy. Menurut bapak-bapak nih, ketika sudah menikah ini, lebih baik hidup tinggal sendiri dengan pasangan Waduh. atau barengan dengan satu rumah dengan mertua. Gimana Pak tanggapannya Pak? Lu tunjuk siapa? Gimana Bapak Rahmat dulu dan kemudian Ya Bang. Ya kalau untuk itu kan balik lagi nih ke perekonomian masing-masing dari orang yang udah menikah itu kan. Dan Udah. nah biasanya tuh kalau memang ada rezeki lebih, ya bagusnya pindah, nggak bareng, nggak campur sama mertua Setuju. ataupun saudara-saudara yang lain. Iya. Karena apa? Ya dikhawatirkan ada konflik. Seperti itu. Cepat atau lambat ya pasti akan ada ribut-ribut kecil. Bukan Kayak gitu. cepat atau lambat, Met. Sangat cepat. Ya, ini kan kita bicara orang yang Iya. baru menikah. Lu tahu nggak begitu? Saya terima nikahnya dari situ mulai kerusuhan dimulai dari mertua. Kayak gitu. Oke. Ya karena kan perlu dipahami juga seorang istri itu berhak buat minta misalkan nih dalam case ini kan istri yang ikut ke Suami. ya. ke rumah orang tua suami ataupun Ya. sebaliknya. Tapi kalau memang kondisinya istri ikut ke sama suami, dia berhak untuk minta pindah kalau memang dia nggak nyaman. Kayak gitu. Tapi balik lagi lihat kemampuan suaminya. Iya. Ada kemampuan untuk Betul. pindah atau masih Kebanyakannya tetap suaminya mau- nggak mampu kayak dan gitu. pasrah. gimana Bapak Dimas? Makanya Komentarnya Pak? Kurang Komentar lebih kayak saya- gitu sih. kalau komentarnya gampang, Pak. Jadi bininya simpan di rumah mertuanya, ya kan? Suaminya ngerantau. Udah, aman. Jaminan mutu lo nggak bakalan ribut. Kabur. Itu Nanam lebih- saham di sana terus kabur. Wow, keren sekali metodenya ya. Metodenya sangat revolusioner ya. Lu tahu nggak kalau di game itu kayak lu main God of War Iya tahu. dan lagi ngelawan Zeus. Iya tahu. Susah men, sumpah susah itu. Tapi kan bisa dilawan. Bang. Bisa, tapi kan Tamat abis itu. lu berapa ratus kali mati dulu. Ngelawan Zeus itu berapa ratus kali mati tuh baru lu bisa ngalahin. Artinya apa? Intinya lu harus kaya dulu sih. Ya artinya lo 100 kali lawan mertua lu Bang. Gimana? Ada level-level nggak bisa dilewati. Kalau lu gimana sama mertua lu, baik-baik aja? Baik lah, baik ya. Gue sih baik. Baik ya. Lu mau ke Medan kan? Ya. Ya kan? Ya. Keren tuh. Berarti Ya. lu begini, brother lu. Ya harusnya gitu nggak sih? Ya harusnya. Harusnya kan namanya jadi dinamika hidup kan. Hmm. Kadang di bawah lagi gitu. Nyungsep dong. Dimas sudah terlihat tua. Iya. Kalau Pak Dimas udah kita Enggak, harus gua sih gini sih. Gua sih berdoa semoga Umira cepat jadi sama Umidi. Oh, Ya kan? I see. Jadi join market sama I see. Umidi. Habis itu, nah itu ada bahasa yang gue simpen nih dari sekarang, tapi gue buka karena gue lagi kesel ya. Welcome to the club. Oke, kalau gitu. Oke lah. Masih ada lagi nggak, Mak? Yang kita bahas hari ini, Mak? Udah Pak. Oke, udah setengah jam juga. Ya, udah capek. Udah capek juga. Ini begitu melewati materi mertua, gue langsung energi gue langsung habis men. Udah, Langsung keluar semua ya. iya. Udah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah nyimak sampai sini. Kita ketemu lagi di topik-topik selanjutnya, guys. Ya, Oke. kita pasti masih banyak topik terbaru, guys ya.
Oke, ada yang menutup? Ada kan nutup dong, jangan bawa mulut Pup. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. komentarnya guys. Ya, Jangan lupa. jangan lupa subrek. Ya. Subrek. 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 Dan jangan kawin cepet-cepet. Ngomong ke Kalau belum siap jangan ngomong ke kawin. Umira. Mira. Ngomong ke Umira apa ke penonton? Oke. Oh iya, Mira gue. Oke, see you guys. See you. Ya, tunggu pembahasan selanjutnya dari See you, Tutup see you, Kantor. see you, see you. Tutup Bye, bye. kantor. Wih, kita buang. Gimik. Udah mati, Mak. Makan dulu.